2,5 tahun. Iya, 2,5 tahun. Tapi sudah seperti ini ya. Betul tadi ya, sudah sampai ke luar negeri ya? Alhamdulillah sudah beberapa negara, 8 negara totalnya. Cakadep, Sing penting wani. Gimana? Yes Pak Ganda. Ini apa nih Gimana? Ini stupa. Stupa ya? Iya. Keren ya Pak ya? Keren, apalagi sekarang sedang ada rame-rame tentang tarif baru. Kita di Borobudur ya? Iya, iya. Tarifnya berapa tuh? 750. 750. Ini sebenarnya menunjukkan kelas dari Borobudur, memang kelas dunia, Pak. Itu juga keajaiban dunia ya? Salah satu dari 7 keajaiban dunia yang sekarang sudah terawat dan terdevelop. Yes. Yang biar kan apa adanya. Iya. Jadi sekarang kan Pak Anda kalau ke sana itu mesti kaget. Orang menduga iki ini ternyata ning Magelang iki. Sampai nggak takon Pak Jumalah wis prono. Nggak tak jawab dulu. Ya, Aku ndelok ning TV soalnya Pak. Ya, dan ini juga yang buat ini nanti langsung kita ini Ya. ada tuh juga JP-nya juga nih. Oh, Jadi, gitu juga ya. bentuk Stupa ya. stupa candi ini ya. Ya. Tapi keren banget. Tapi Stupa ini keren banget. Ini kerajinan dari Jepara. Memang layak mendunia ini. Oh ya, ini sudah sampai ke ini Pak. Mana? Thailand, Singapura, Malaysia, ya. Layak, sangat Eropa layak. itu di Jerman, Belgia, Amerika. Super. Dari Jepara ini Pak Jepara. Iya, iya. Dan ini loh warnanya itu juga berkelas. Ya. Aku ngerti sidik-sidik Pak tentang kayu Pak. Begitu ya. Iya, ini namanya Dove. Karena ada yang glossy ada juga. Karena yang orang-orang yang suka Dove gini tuh memang orang-orang yang berkelas. Ora percaya takon kok. Dan Kowe rasa tukaran di akun ora percaya takon. dan anaknya ini masih muda Pak Jepara. Masih Wah. energi. Ngono ya. Iya. Pengen tahu deh Pak Jepara. Ah, tentu toh. Langsung aja kita. Langsung kita sambut. Pak Danang. Pak Danang. Ya. Silakan Pak Danang. Oh, sing kok Pak Mas. Masih ya. Masih ya. Iya. Masih muda banget toh. Silakan. Ya. Iya. Siang Pak Jumalah. Siang Mas Danang, disapa dulu. Ya silakan sapa dulu Mas Danang. Ya. Halo, selamat siang Sobat Kendal. Saya Danang Wahyudi, pendiri dari Sai Wooden, berasal dari Jepara. Sai Wooden. Saya Buden. Sai itu baik, ya benar. Betul. Oh memang itu toh. Sai Itu Wooden. kayu. Iya, Wooden Jadi kayu. perkayuan yang indah. Sai itu indah. Saya. Kurang lebih seperti itu filosofinya. Filosofinya ya. Nah, Wis. Mas Danang, ya. ini dari Jepara ini ya? Iya betul Pak. Udah berapa lama nih Mas Danang? Apa nih perjalanannya? Ini ya masih mulai merintis ini. Oh. Di Sai Wooden ini. Saya sudah 2,5 tahun, masih balita sebenarnya untuk ukuran. Oh, baru 2,5 tahun. Iya 2,5 tahun. Tapi sudah seperti ini. Ya. Betul tadi ya sudah sampai ke luar negeri ya. Alhamdulillah sudah beberapa negara, 8 negara totalnya. Oi, apalagi 8 negara. Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, US, Jerman. Belgia sama Jerman. Belgia. Wah, Iya. 8 negara. Tapi memang seperti yang saya katakan tadi, Pak. Saya itu punya keluarga di Cepu. Cepu itu juga salah satu kota penghasil kerajinan kayu. Tapi lebih pada bubut. Ya ini sebenarnya bubut Iya, ya. bubut, betul. Padahal Jepara itu ukir. Iya toh, Ini terkenal namanya ukirnya, Pak. adalah highlighted atau highlighting craft di kota Jepara karena lain dari yang lain. Lain dari yang sama lain. Di sana kan ukiran. Ini bubutan tapi keren bener. Lah ini Mas Danang nggak bisa tertarik berkreasi di apa nih kerajinan kayu ya? Iya, betul. Awalnya gimana? Dulu tuh awalnya saya
bantuin usaha orang tua Pak, jualan kayu gelondongan ya, kita sebutnya kayu gelondongan. Cuman di situ saya nggak menemukan passion atau ketertarikan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak membantu mereka lagi, tidak membantu usaha orang tua. Akhirnya saya mencoba menggali potensi Jepara itu apa sih selain jualan furniture sama ukiran patung ya atau relief ya. Akhirnya saya teringat dengan pengalaman kerja saya dulu di Jakarta sebagai karyawan swasta. Kalau penggunaan produk eco-friendly itu udah mulai menjadi tren ya, meskipun memang belum menyebar luas, tetapi sudah ada tren penggunaan eco-friendly. Akhirnya eco-friendly. Iya, produk ramah lingkungan. Betul. Akhirnya saya kepikiran orang Jepara bisa bikin relief yang rumit-rumit, harusnya kalau bikin woodenware atau alat makan dari kayu harusnya bisa. Akhirnya saya coba develop Sai Wooden. Oh, jadi ini alat makan ceritanya? Iya, betul, alat makan. Oh iya ya, aku baru sadar ini. Alat makan, alat minum. Sekarang udah ada home decor juga. Loh, ini kok ada airnya? Iya, ini bekal saya tadi Pak, biar bekal. biar nggak haus di jalan, macet lumayan. Ini apa istilahnya apa? Wadah Gembes. minum. Gembes. Ini apa ini yang apa? Go. Keren. Oh, luar biasa. Ini bisa panas dingin? Iya bisa, kurang lebih 7 jam. 7 jam? Iya. Flu berarti ya? Panas dingin? Oh. Meriang ya Pak? Meriang ya? Bahaya nih. Oh, ini bisa langsung dituang teh apa kopi ya? Iya, ada saringannya. Ada betul. saringannya. Ada saringannya ya. Aduh, mantap. Ini juga Pak. Ini kan sama, tapi ini kecil ya. Iya. Pengerjaannya kelas wahid, bro. Tapi ya, berkelas, benar-benar berkelas. Finishing touch-nya itu kelas 1. Ya, ini dari riset sih Pak sebetulnya. 8 negara kok Pak. Iya. Ya? Kita ini nggak tiba-tiba langsung sebagus ini sebenarnya. Ini juga hasil dari riset karena awal mula Apa yang di riset? macam-macam, mulai dari riset produk, riset bahan baku, sampai riset finishing. Karena saya basicnya bukan bidang perkayuan, basicnya karyawan swasta, semua serba minim pengetahuan. Akhirnya saya di 3 bulan pertama ngebangun saya itu sempat stres Pak, nggak bisa jualan. Punya produk tapi berapa bulan? Kurang lebih 3 bulan. Punya produk tapi nggak bisa jualan, terus mau gimana buat dapetin uang jajan lah kasarnya gitu kan. Akhirnya saya mencoba mencari literasi dari website dan dari nanya beberapa teman yang sudah melakukan bisnis perkayuan. Akhirnya saya coba belajar dan mengevaluasi kesalahan saya. Salah satu yang paling krusial itu adalah ternyata saya ngebikin produk tapi tidak memikirkan riset produknya itu. Sebenarnya produk yang saya bikin ini memang betul dibutuhkan sama konsumen apa enggak. Jadi saya cuma bikin-bikin tok tapi nggak memikirkan sebenarnya konsumen ini butuh apa enggak gitu. Iya. Akhirnya saya belajar semua, mulai dari sisi riset produk, desain, bahan baku, teknik finishing, karena memang saya pengennya kan saya bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, untuk alat makan ya. Jadi memang saya harus mendalami bagaimana itu proses yang ramah lingkungan tanpa bahan-bahan kimia sampai ke bahan bakunya juga harus diperhatikan yang memang sudah layak atau sudah sesuai dengan standarisasi perhutani. Ini awal mulanya gitu. Ini kualitas ini itu setelah jenengan riset atau sebelum? Setelah riset. Oh, setelah riset. Dulu lebih jelek lagi sebenarnya. Iya. Sing 3 bulan itu jelek ya. Tapi masih saya simpan Pak. Masih saya pakai sampai sekarang. Karena saya pikir Pak Ganda kalau dia bilang 3 bulan itu sudah punya produk dan produknya sekelas ini, Superman tak kejar lagi, kamu belajar di mana? Ternyata enggak. Ternyata setelah 3 bulan itu beliau riset lagi, belajar lagi, dan hasilnya ada keren. Ya, Indonesia. Ada bahasa Arabnya, Indonesia juga ya. Ini kenapa dikasih bahasa Arab? Oh, ini dikasih tulisan Arab. Salah satu sisa produk yang kita ada pameran di
Dubai. Oh, karena Dubai. Betul. Makanya ada huruf Arabnya juga Indonesia. Ya, jadi di tahun 2021 itu kebetulan saya dapat kesempatan dari pemerintah Ya. untuk dipromosikan di Dubai Expo 2020 dan produk ini yang jadi salah satu perwakilan dari Indonesia buat di Saya suka banget dengan tulisan ini Pak Ganda. Karena apa? Yang dijual itu Indonesia. ya. Bukan apa tadi SAE Wooden, bukan Ya. Indonesia. Indonesia. Ini keren ini beliau ini pede banget menjadi Indonesia. Iya, harus. Itu pahlawan itu pede banget menjadi Indonesia. Ya, coba tuh. Iya, keren tulisan. Mau merek kok Indonesia gitu ya. Mantep banget. Terus gak tanggung-tanggung Pak Ganda. Wali Garuda Pancasila. Identitas. Garuda. Wow, ini harusnya dibeli oleh semua anggota MPR nih, atau DPR MPR ini ya. Ya, mudah-mudahan. Tumblernya harus pakai ini. Mudah-mudahan. Atau, Tapi beberapa atau Pak Ganjar ini ada produk top Pak Ganjar. Oh ya, belum itu Pak Ganjar. Ya, Indonesia. Ini kalau di kantor gubernuran diwajibkan pakai tumbler ini sangat membantu banget sama Mas Danang dari Jepara. Iya. Iya, keren. Top. Moga-moga Pak Ganjar perso ini ya. Ya, monggo Pak diborong. Very interesting ya. Bagus sekali menurut saya. Sangat bagus. Ini ada gambar Garudanya, terus ini ada kata Indonesia. Iya. We love Indonesia ya. Iya dong. Iya, harus. Super. Nah, Mas Danang, ini yang tadi apa? Idenya kan dari Candi Borobudur ya. Iya, betul. Apa ya kan salah satu 7 keajaiban dunia. Iya, betul. Ini katanya juga ada 7 keajaibannya juga nih. Iya dong, harus. Maksudnya apa? Maksudnya apa maksudnya? Jadi ini stupa, bukan sembarang stupa. Bukan sembarang stupa. Ada apa ya? Ada black magicnya ini Pak. Gimana? Ya, oke. Jadi ada sulapannya berarti ya. Sulapannya Iya. coba detail ya. coba. Jadi tadi kan kita sudah sempat mention ya kalau Candi Borobudur adalah salah satu 7 dari keajaiban dunia. Iya. Nah, karena saya ini dari Jawa Tengah dan Borobudur itu adalah ikonnya Jawa Tengah, akhirnya saya coba tuangkan ke dalam produk. Nah, berupa Borobudur by Sae Wooden. Ini bisa jadi gelas, Gelas. bisa jadi tatakannya, bisa jadi mangkok bakmi, bisa jadi mangkok sayur buat bubuk, bisa buat piring makan. Waduh, ada sendok garpu sumpitnya, komplit ya. bisa buat tatakan. Jadi ini 7 keajaiban dari stupanya saya. Jadi dia disajikan dalam bentuk stupa bisa, begini juga bisa. Iya, betul. Gitu kan? Tinggal mana yang dipilih. Iya. Top ya. Ini dan kita sebenarnya lagi kepikiran buat bikin dari Pura Bali Pak. Mau mencoba ngebikin dari Pura Bali kan juga bertumpuk. Cuman kita lagi pikirkan mau seberapa tinggi tuh tumpukannya soalnya juga. Terus juga untuk alat makan juga. Iya, rencananya gitu. Rencananya gitu. Jadi maksudmu apa? Kan baru makan siang toh Pak kan. Kita kok bayang mangan mie. Kayak depan tadi ada bakmi sih. Iya. Depan tadi kayak ada bakmi. Asik gitu ya. Terus Keren. Sangat keren. ini ya, makan ya. Ya. Cocok nih. Iya. Jelas nih teman-teman ya. Tapi memang ini bisa untuk makan dalam arti yang sebenarnya. Iya, betul. Konsep awalnya Untuk nasi gitu bisa? Betul. Bisa. Dicuci piring gitu nggak nggak masalah. Dan setiap pembelian produknya saya itu kita juga cantumin cara perawatan atau panduan perawatan buat user. Jadi sekalian kita mengedukasi. Dan kalau Ganda dan Pak Jumala perhatiin, ini kan juga kita nggak glossy ya, karena memang kita nggak pakai pewarna kimia sama sekali. Ini bener-bener warna asli dari kayu. Finishingnya juga kita hanya menggunakan bahan bio oil namanya, produk lokal juga Pak, produk Jogja. Bio oil. Betul, produk Jogja juga. Itu dia hanya dari bahannya itu dari air sebenarnya.
Dari air? Betul, 80% air, sisanya itu bahan-bahan natural gitu. Jadi dia tidak menyebabkan bau dan menyebabkan kayak efek glossy. Jadi kita memang lebih natural finish atau doff. Aku masih bisa bau kayunya, itu masih bau. Ya, pasti. Iya, bau natural kayunya. Tapi bukan bau kimia. Enggak, nek glossy kan baunya bau minyak. Iya, betul. Kata Pak Jumala senang mencium kayu. Iya. Berarti istrinya tidak berguna ya. Lah wis ora usah diperlono. Lah kok wis menciumi kayu gitu. Baunya. Podo bro kesukaanmu bro. Gimana Pak? Ngambungi bau kayu. Iya, iya. Udah terbiasa ngecium bau kayu dari kecil, jadi kayaknya tuh memang kayak ada yang hilang gitu loh Pak. Kalau semisal pergi jauh, betul. Suara-suara orang ngamplas, terus mesin motong itu kadang tuh ngangenin. Kan dulu saya sempat kerja di Jakarta lumayan lama ya, memang besar dan kerja di Jakarta. Terus kalau pulang itu cuman di event-event tertentu kayak hari besar atau mungkin ada acara keluarga. Nah itu biasanya memang saya sempatkan keliling ke daerah yang sentra industri kayu atau pengolahan kayu buat mendengarkan itu suara yang mulai dari mesin serut, dari amplas, sama kayak baunya tuh kayak gimana gitu. Ya khas pokoknya. Khas. Iya. Ini Pak Ganda kalau untuk kafe ya kelas menengah ke atas. Oh iya, ini keren ini. Bisa menjadi inspirasi lah bagi kafe yang eco friendly ya, ramah lingkungan. Karena ini juga tidak menggunakan bahan kimia. Ya. Ini nanti rencana akan di display di Bandara Ahmad Yani. Dalam rangka gitu. Ini kan kebetulan baru 1 mingguan saya publish di sosial media. Dan ternyata mendapatkan perhatian dari Dinas Koperasi Pemprov Jawa Tengah. Akhirnya salah satu dari perwakilan Pemprov Jawa Tengah menghubungi saya dan meminta Borobudur ini didisplay di Bandara Ahmad Yani sebagai kayak oleh-oleh. Dan kita sedang develop packagingnya untuk oleh-oleh Borobudur ini bisa ditenteng. Aku yakin orang-orang kaya. Oh iya, bisa di ini ya. Ditenteng. Ya, kita sedang develop produk. Orang-orang kaya itu yakin akan borong ini Pas. Dan ini kebetulan kecelakaan juga sih Pak, saya publish 1 minggu ini. Tadinya niatnya itu mau saya kasih unjuk ke Pak Sandiaga Uno karena di bulan Juli nanti saya mendapatkan kesempatan pameran di Tegal, Kemenparekraf mewakili Jawa Tengah. Tadinya mau saya kasih unjuk pertama kali ke Pak Sandiaga Uno, tapi karena momentumnya delalah pas kemarin ribut-ribut HTM Borobudur yang 700 mau jadi 750, akhirnya saya coba getting the wave lah, mumpung lagi viral, saya coba masuk dan ternyata responnya bagus banget. Yang seharusnya saya bawa ke pameran malah sudah sold out duluan. Jadi ini baru jadi ini. Jadi harganya berapa sekarang bro? Ini karena getting the wave saya menyamakan dengan 750 dapat 750 harganya. Betul. 750. Aslinya berapa? Harusnya pada waktu itu saya idealnya di 1.150.000, tetapi karena ini ya lagi viralnya, karena lagi ada viral tentang tarif 750 di Borobudur. Ini kan stopa nih ceritanya ya. Betul. Jadi dipadake gitu ya. Iya, dipadake 750. Ora pati untung ora apa-apa ngono ya. Ya, nggak apa-apa. Siapa tahu lu mintu gitu kan. Mumpung 750 loh ya, nanti belum naik ke. Bro, disusun lagi jadi. Boleh. Jadi stop bro. Jadi biar coba tahu ya. Mungkin dulu nenek moyang kita bikin Borobudur bertahun-tahun, kita cuman berapa menit atau mungkin berapa detik ini. Iya. Cuman memang ini kecelakaan sih, ini produk bener-bener kecelakaan, saya nggak nyangka bakal viral. Momentumnya pas ya. Ya, momentumnya pas. Kreatif sekali beliau ini. Luar biasa. Mas Danang. Iya. Just. Wah. Stop. Gak tahu tadi berapa menit. Iya.
1.250.000. Mumpung lagi ada diskon 750.000. Di mana belinya? Di deskripsi. Deskripsi video nanti kita infokan Ya. nomor WA Mas Danang dan Instagram. Sudah ke 8 negara luar negeri, Bro. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia mana yang banyak pesan produknya sampean? Kalau di Sai Wooden sendiri kebanyakan Kirim ke mana? Kota mana yang paling banyak pesan? Jakarta sama Jakarta. Surabaya, betul. Jakarta sama Surabaya. Produk apa yang paling mereka sering pesan? Tumbler, Pak. Tumbler. Bener ya? Ya, tumbler dan sendok garpu tadi. Ini sudah terjual 10.000 pieces Wow. dari tahun 2020 sampai bulan Mei kemarin. Satu tumbler berapa harganya? 250. 250. Iya. Sekarang hitung ya, Bro. Tapi kebanyakan klien saya dari korporasi, Pak. Ya. Jadi I see. memang instansi kan sekali order kuantitinya banyak dan tentunya juga harganya berbeda karena memang Kalau dari satuan ya. betul. Kalau Tapi memang keren banget ya. Betul. Orang atau saya ketik, wah gak rugi sampai. Wah keren. Di bawah itu apa ya? Dan awet lah Pak, itu awet ya. Iya, awetnya iya jelas ya. Kecuali Tapi saya lebih suka Nah, iya itu. Kecuali ketika di luar rumah. Jadi nggak awet ya. apa dan tertinggal jalan ya. Cukup peti. Ya. Ini produk pertama kali saya tuh ini, Pak, yang tadi saya bilang belum punya riset, tapi ini sudah setelah pengembangan. Oh, ini belum riset yang ini. Ini setelah pengembangan. Setelah riset. pengembangan. Tapi awal mulanya itu memang saya bikin. Buat sendok garpu ya. Ini Iya. temennya apa, Bro? Temennya ini. Paketannya ini apa? Ini ada Apa yang tempatnya. ngedolimin gini tok? Oh enggak. Piring Jadi ya, sama piring gini. saya sama wadahnya. Jadi ada yang pouch, ada yang dari kayu juga, dan memang kalau yang dari pouch tadi yang saya sempat cerita dengan Setitik, kolaborasi dengan batik Setitik. Pouchnya dari batik. Ini kan sendok toh? Makan. Ini sendok makan ini? Ya betul, sendok makan ini. Kalau yang sendok kopi atau teh lebih Kecil lagi. ya, lebih pendek. Tapi itu bisa juga Pak untuk makan pisang. Ini produk pertama kali saya itu. Kayak ini tulang bayi berarti. Atau apokat gitu ya. Ini juga udah ribuan ini. Oh ya? Ya. Terakhir kali itu Kalau paket gitu berapa? Sendok garpu sama mulai dari 45.000 sampai 150 tergantung dari wadahnya. wadahnya maksudnya? Nek wadahnya kayu Pouchnya. juga kan mahal juga. Oh. Kan ada batiknya pun juga ada beberapa model. Oke. Oh yang tadi ya? Iya, yang apa? Kolaborasi, Kolaborasi itu betul, ya. kolaborasi. Kolaborasi kayak apa tuh bro? Ini itu ya produknya? Iya, Saya beli ya. iya boleh. Biar sobat kita juga tahu kolaborasinya Sai Wooden dengan apa gitu. Oh iya. Jadi kan memang saya itu tidak pernah punya rencana bisnis yang matang, semua serba otodidak. Jadi banyak sekali pihak yang ngebantu saya lah. Istilahnya kita gotong royong lah. Iya, Gotong iya. royong kan identitasnya orang kita ya, orang Indonesia. Iya. Iya. Gotong royong adalah kita. Jadi saya coba tuangkan dalam sebuah produk tumbler. Kalau beli produknya saya, khususnya tumbler, nggak cuman dapat produknya tok, tapi kita juga ada menggandeng beberapa artisan atau pengrajin lokal, mulai dari gelang ya? ini gelang. Jadi ini kayak sebagai komplementari atau rasa terima kasih saya buat para pelanggan sudah membeli produknya saya kasih gelang. Ini gelangnya juga yang ngebikin orang Jepara, pengrajin kulit dari gitu Jepara, ya? betul, kulit asli. Dan kulitnya itu kita pakai limbah ngambil dari Magetan, Pak. Limbah dari Magetan. Itu mungkin potongan-potongan. Iya, yang tadi yang kan buat penyerap tas. kulit. Ya, betul. Buat tas dan lain-lain. Betul. Potongannya jadi itu. Iya. Mantap. Dapat kopi juga. nah ini Kopi nih, pas nih, biar nggak ngantuk. Iya. Terus, kopi itu bro. ya, Ini produksi mana nih? Tapi ini nggak dijual terpisah ya bro ya? enggak, memang Jadi satu ya? betul. Ini kopi dari mana nih?
Itu kalau brandnya dari Jakarta, tapi kalau origin kopinya dari Kintamani, dari Bali. Bali ya? Iya, ini juga salah satu brand kopi kebanggaan Indonesia kalau saya boleh bilang. Brand. Iya, Tanah Merah. Tanah Merah ini? Betul, karena dia di tahun 2017 sampai 18 kalau nggak salah dia mendapatkan predikat kopi terbaik se-Asia Tenggara dan Aussie. Kopi hitam terbaik. Tapi dari Jakarta nih ownernya? Iya, dari Jakarta. Kok iso dengan Masuk ini apa jenenge kolaborasi dengan Kolaborasi. mereka itu apa ini? Bonek, Pak. Bukan bodrek ya? Karena dulu memang sempat tinggal di Jakarta lumayan lama. Iya. Betul. Kenal, Dan ya? kenal gitu. Akhirnya kita coba. Tadinya tuh memang pengen collab dengan brand-brand kopi dari Jawa Tengah, tapi kurang mendapatkan respon yang bagus malah dari rekan-rekan UMKM yang lain. Akhirnya coba, oh ya sudah, mungkin memang belum tertarik atau mungkin belum. Memang jatahmu ke brand yang lebih tinggi lagi. Iya. Oh ya, berarti dapat kopi. terus- Iya, dapat kopi. Oh, ini pouch-nya ya? Nah, ini pouch hasil kolaborasi dengan brand lokal juga asal Jawa Tengah, Setitik. Asal Semarang malah ya? Ya, Semarang. betul. Batik Setitik. Ya, Mbak Jessie. ya Mbak Ci Jessie. Kita udah 2,5 tahun kerjasama sama dia. Oke. Ini motif kebanggaannya Setitik, motif tegel Kota Lama. Ini. Iya. Kalau yang ini motif podium Gereja Belenduk. Oh, iya. Ini sudah ke Eropa. Dalamnya pun ini beda ya? Ini motifnya sama? Enggak, ini pouch-nya, tumblernya. Oh enggak, ini batik. Batik biasa ya? Oh, ini bisa custom Pak sebenarnya, bisa. Oh. Kalau Pak apa namanya? Kita minta apa gitu bisa? Foto ya, foto. Foto bisa ya? Foto bisa ya? Bisa. Foto bisa, logo bisa. Loh, itu pakai tangan atau pakai komputer, Bro? Oh, udah pakai mesin, Pak. Mesin ya? Udah pakai Gimana mesin. ya? Oh, Foto. foto saya. Senenganmu kok mesti. Foto. Wah, beda banget. Foto istri ya, Pak ya. Dulunya istri ya? Jadi diciumnya pas. Keren, Bro. Benar-benar keren. Diciumnya pas. Jadi cetak ini apa namanya? Relief kata lain dari relief apa sih? Timbul. Ini timbul ya, tapi dicetak dengan mesin. Mantap. Fotonya sampai di tempel mungkin. Bisa. Itu fotonya nanti ya, istri ya, Iya. diciumi terus katanya. Beda Jadi istrinya cemburu. Lah apa aku menciumi foto-foto nang kene? Iki langsung ae kok. Ora ono sing larang kok. Iki gimana, Bro? Buka, Bro. Diputar. Puter gini. Iya, putar biasa. Medine rusak. Oh, ndak. Tegane larang, Rek. Aduh, mantap. Kalau yang paket ini berapa? Sama? Oke. 250 ya. Jadi selain dapat tumbler, kita dapat beberapa gimmick produk, sama masih kita sisihkan Rp10.000 buat Yayasan Lindungi Hutan. Jadi program Oh, oke. karena memang saya konsepnya eco friendly, jadi kita juga berusaha sebijak mungkin memanfaatkan resources kita. Jadi kita kembaliin juga ke alam buat penanaman pohon. Nah, pohon ya. Jadi Semarang juga itu Pak, Yayasan Lindungi Hutan. Mungkin, iya? Ya. Mungkin bisa jadi narasumber malah. Oh, boleh di apa ya? Referensikan nanti ya. Direkomend ya, Bro ya? Ya, boleh. Info ya. Itu apa? Foto yayasannya atau apanya? Jadi Yayasan Lindungi Hutan itu memang dia concern untuk konservasi alam, khususnya untuk penanaman pohon. Kalau saya karena memang dari Jawa Tengah, lokasi-lokasi yang dipilih untuk kampanye memang masih sekitar Jawa Tengah, terutama di Bedono buat penanaman apa namanya? Pohon. Barawa ya? Bukan, yang di Demak. Oh, Demak. Yang Bedono sering Demak. sayung. Saya. Iya, sayung. Dono Sayung Pak Kanda, Iya, bukan Barawa. Nah, tahunya salah. Oh iya juga ada ya. Oh iya benar. Iya. Betul. Ada juga ya? Tempatnya ada. saya puji gitu. Iya, betul. Oh iya betul. Saya puji. Ini jamnya juga kayu juga ya? Iya, tapi ini bukan buatan saya. Bukan buatan saya. Kebanyakan nanti pusing, Pak. Ini ya, jam ini. Iya, katanya beliau kayaknya konsentrasinya ke ini kok. Apa? Tumbler ya? Perangkat perkakas. Oh, bekas makanan ya? Ya. Iya, home decor. Ini iseng-iseng aja ya ini jamnya. Ya, jam buat home decor pelengkap. Itu kan kayu lebihan aja. Kayu lebihan aja orang-orang craft itu Iya. lebihan aja jadi keren. Ini dikasih rantai bagus Pak. Iya. Oh iya. Bandel ya. Udah
berapa harga gini. Coba cocok membekin kalau lebihan ini ya. Iya. Keren ya. Top. Padahal masih muda Pak sebenarnya. Udah banget dan masih single ya tadi kalau. Masih single. Monggo gitu ya Pak. Di luar gue anteng, pinter golek duit tekan 8 negara di luar negeri. Tapi bau kayu ngelu perut kayu. Begitu ya. Tapi tiap ini apa? Terjun sendiri ya kalau buat ini ya? Atau sudah ada tenaga kerja. Dulu awal ngontrol aja ya. Iya, awal-awal ya ikut ngamplas juga kan malah. Awal 3 bulan pertama dia kayak di makanya lah. begitu dia juga ahli toh, dia mau oke kurang ini dulu toh. Belajar dari nol, saya ikut motong kayu juga, ikut ngamplas, ikut ngamplas, ikut minyakin, semua. Pernah ini juga ya sesupen istilahnya. Iya, betul. Iya, betul. Super benar-benar super. Harus dijiwai. Harus total. Kalau enggak kita nggak tahu kelemahan dan kelebihan produknya kita. Iya. Luar biasa. Iya. Bro. Ya. Sampai sekolah nih. Untuk ini loh ya. Untuk ini. Saya tuh sekolahnya teknik informatika malah Pak. Dong itu kan orang hubungannya tuh bro. Sing sekolah ini ono hubungannya begini. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kursus itu cuman kursus digital marketing. Balik informatika mana? Iya, lebih. Karena saya nggak bisa jualan, akhirnya saya ngerasa memang nggak punya basic jualan. Akhirnya saya coba ikut beberapa kursus digital marketing karena memang saya kan tumbuh dan berkembangnya kan memang di masa sulit ya, di masa pandemi. Jadi memang harus adaptasi. 2 tahun setengah yang lalu. Iya. Mau pandemi tuh ya. Iya, baru ngerasa kayak bisa jualan sebentar. Langsung pandemi. Iya. Langsung pandemi. Iya. Tapi malah keren. Iya. Dia lahir bisnis ini adalah di masa pandemi. Itu menurutku keren banget. Tapi kalau sekolah khusus ini nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Padahal tadi beliau mengatakan orang tuanya itu bisnisnya kayu memang, tapi logging, iya. Gede itu. Kan cuman bukan craft. Bukan ini. Nggak ada seninya sama sekali. Cuman bongkar muat tok udah selesai. Iya. Kalau jualan kayu. Terus apa bro yang memberanikan dirimu untuk masuk terjun di bidang seni? Mungkin karena keterpaksaan Pak. Karena sudah memutuskan resign dan hijrah dari Jakarta ke Jepara. Dan Jepara memang sentra industri kayu ya. Apa yang mendorong kamu resign? Mungkin jenuh. Jenuh? Betul, jenuh. Terus tadi kamu ngomong kecelakaan, apa kira-kira? Kecelakaan ini Pak Angul? Sebelum memutuskan di dunia kriya kayu ini, waktu masih membantu orang tua jualan kayu log, itu saya juga sempat bisnis angkringan sebenarnya. Angkringan, ya. Itu sudah keluar dari Jakarta ya? Sudah. Oke. Sudah angkringan, terus angkringan kan tempat banyak orang kalangan untuk ngobrol ya, apalagi di Jawa Tengah ini kan ibaratnya semua kalangan bisa jajan di angkringan. Ya betul. Dari angkringan itu terkadang saya mendengarkan bagaimana cerita sukses anak-anak muda yang nggak lulus kuliah atau cuman SMA tapi sudah bisa jualan online, jualan mulai dari furniture, relief sampai figura-figura yang simple. Mereka kok bisa, akhirnya saya kepikiran kalau mereka yang pendidikannya nggak tinggi aja bisa ngelakuin ini, apalagi saya gitu kan, harusnya juga bisa di atasnya mereka. Akhirnya saya coba mencoba menelaah dari obrolan itu, dan kebetulan waktu itu juga saya nggak suka jualan kayu atau ngebantu orang tua ya. Akhirnya berarti memang di Jepara memang adanya kayu ya, mau nggak mau saya harus menciptakan produk dari kayu. Akhirnya coba bikin akhirnya kemudian Bear yang paling cocok buat saya. Mantap. Obrolan dari warung kopi. Oh gitu ya? Obrolan dari warung kopi di Jepara ya? Iya, di Jepara. Hampir 1 tahun itu kalau nggak salah angkringan. Akhirnya saya putuskan untuk tutup, betul. Karena nggak bisa bagi waktu ya, karena
angkringan kan dari sore ke tengah malam, kalau sedangkan paginya harus ngurusin ini lagi, kayaknya nggak bisa, harus pilih salah satu. Iya. Harus pilih salah satu. Terus ya bisnis sendiri ya? Ya, dan alhamdulillah bisa sustain sampai sekarang melewati masa-masa sulit. Masa sulitnya pandemi itu ya? Iya. 2021 yang paling terdampak sebenarnya. Apa itu? Yang gelombang kedua Pak, itu memang. Yang Delta tuh ya? Iya, itu untuk pertama kalinya omsetnya saya terjun bebas. Wow. Iya, itu terjun 2021 bebas. ya? Soalnya Delta ini sampai di Jepara juga Pak kan? Terus nyerang Jepara terus Sampai mati. mana-mana Pak? Nah, itu terdampak banget karena memang kliennya banyak korporasi, dan korporasi kan memang buat acaranya dia kan seminar atau mungkin ada kampanye apa. Iya. Jadi banyak event-event yang dibatalkan, jadi memang kita banyak kehilangan PO dari Oh, gitu? klien. Iya. Korporasi itu yang banyak swasta atau BUMN atau apa? Kebanyakan dari BUMN. BUMN ya? Iya. Apa yang terbanyak mereka pesan? Ini juga, tumbler juga? Ya, tumbler, jam, karena mereka buat souvenir acara biasanya tumbler, jam, Iya. terus 2 tahun yang lalu itu memang lagi promo-promonya setiap karyawan harus bawa tumbler Pak kan. Ya, Waktu itu betul. adalah kampanye anti plastik atau apa begitu lah ya? ya betul. Salah satunya ini yang paling laris di Nah, awal. betul, ini juga. Salah Jadi satunya. sendok-sendok waktu itu juga diharapkan kita menggunakan Punya sendiri, jangan apa. logam, plastik itu dihindari waktu Ya, itu ya. betul. Dan setelah ada corona kan memang ibaratnya harus apa ya, higienis ya. Jadi dilarang berbagi alat makan. Jadi kalau misal waktu itu saya kampanye waktu masa pandemi adalah bawa cutlery sendiri. Betul. Betul. Kalau kita jajan keluar pakai. Ya, anak-anak muda waktu itu ya, tapi sekarang kayaknya luntur deh. Iya. Waktu itu Pak Ganda jadi bawa apa sih? Sedotan itu apa sih? Jawa Siku ya. Iya. Bawa sedotan itu, terus bawa ini, itu mereka masukkan tas. Iya. Jadi kemana-mana dibawa, jadi bagus sekali kalau itu ada wadahnya. Iya, betul. Ada wadahnya, betul. Terus sama tumbler. Makanya ini tumbler itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ngetopnya ini. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih ngetop, menyumbang penghasilan terbesarnya saya lah. Tumblernya ya? Iya, betul. Luar biasa, puluhan ribu. Ya, Sudah banyak Di- melewati masa sulit. Saya udah nih buka pelatihan juga nggak? Kalau ada sobat kental mungkin yang mau latihan itu, Pelatihan sih saat ini ada nggak? nggak ada sih, Nggak cuman ada ya? beberapa kalau semisal ada teman-teman sesama UMKM yang bertanya, memang kalau bisa saya jawab sih saya jawab sih. Saya nggak pelit ilmu lah. Saya juga bisa berkembang juga karena masukan dari beberapa teman, dari apa namanya customer juga, jadi Iya, nggak iya. boleh pelit-pelit ilmu. Iya. Ibadah juga. mantap. Betul. Mantap. Jadi pelatihan nggak ada ya? Nggak Kalau ada. mau tanya-tanya boleh silakan. Boleh, silakan. Ya, tanya status. Wes tak ada nih mau. Oh, udah ada. Semoga cepat laku ya Pak. Iya, amin. Masa dodolan ini pinter ra karuan kok. Menjual diri ra iso. Anu bro, ini apa pengalamanmu yang paling membuat kamu bahagia apa bisnis ini? Paling wow menurut kamu selama ini? Apa sih yang paling kamu syukuri dalam hidup? Ini menurut saya memang cara Tuhan buat mengembalikan saya ke habitat awalnya mungkin ya. Dulu tuh memang saya ambisinya memang pengen jadi apa namanya kayak ekspatriat Pak. Jadi memang di tahun 2017 itu saya menargetkan diri untuk bisa kerja di luar, minimal Malaysia, Singapura lah. Iya. Oh gitu ya. Dan saya memang sudah beberapa kali apply dan interview juga, tapi memang delalah itu saya dihadapkan di posisi pada saat itu punya culture kerja itu yang nggak sehat, tekanannya terlalu tinggi, terus jadi waktu buat keluarga itu jadi kurang. Sudah pernah kerja di Singapura, Malaysia? Oh belum. Jadi pada tahun 2017 itu memang saya sudah mulai aktif untuk apply perusahaan di sana. Sudah beberapa kali interview. Terus karena culture-nya tidak sehat buat diri saya sendiri dan keluarga, akhirnya saya nggak punya banyak waktu. Akhirnya saya merasa jenuh. Akhirnya saya memutuskan, ya sudah, saya resign dari kerjaan. Dan
waktu itu sempat bingung karena mau ngapain di Jepara, kan kota kecil ada di ujung Jawa Tengah. Mau ngapain, akhirnya sempat frustasi juga mengandalkan sisa tabungan dan uang jam sostek ya, sisa uang dari jam sostek mau ngapain, dan menginvestasikan uang tersebut ke dalam SAE, dan ternyata bisa sustain sampai sekarang dan bisa bermanfaat bagi lingkungan saya sekitar. Itu menurut saya sebuah pertolongan dari Gusti Allah ya, karena yang tadinya saya nggak ada waktu buat keluarga, nggak banyak waktu lah, sekarang jadi bisa meluangkan banyak waktu buat keluarga. Kerja pun dekat dengan rumah, ya, bahkan betul. di rumah. Oh enggak, beda lokasi. Beda lokasi ya. Tapi kalau packing masih di rumah Pak. Di rumah. Oh, okay. Kalau di tempat kerja debu dan lain-lain masih betul. masih banyak. Gitu ya? Ya. Jadi rasa syukur yang luar biasa. Ya. Ternyata jalan Tuhan buat mendekatkan diri saya ke keluarga. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya Buden ternyata Saya buat keluarga. dan itu nggak nyangka. Saya buat keluarga. saya. Bro, mimpi ke depan apa? Mimpi besarmu ke depan apa? Mimpi besar apa? Saya pengen saya ini bisa jadi salah satu brand kebanggaan Indonesia dan khususnya Jawa Tengah. Amin. Dan momentum ini sepertinya pas karena sekarang juga pemerintah banyak menggalakkan bangga lokal ya. Dan ini mungkin suatu momentum yang bagi pelaku UMKM di luar sana jangan dilewatkan. Terus perbaiki diri, melakukan riset produk, menghasilkan yang terbaik supaya bisa menjadi salah satu brand kebanggaan Indonesia. Impian saya itu. Brand kebanggaan Indonesia. Ya. Sama sekali bukan isapan jempol. Sekarang saja sudah sangat layak. Tinggal bagaimana ini mengkomunikasikan ke dunia internasional. Very ini interesting. Sudah mendapatkan titik terang sebetulnya Pak di tahun 2021 sudah. Di tahun 2021 itu kita dapat predikat top 75 UKM BNI, top 75 UKM terbaik versi BNI. Terus BNI Bank deh. Ya, Bank Indonesia skala nasional. Terus 75 ya? Iya, 75. Wow. Saya kalah sama Naruna. Apa tuh Naruna? Punya Pak Roy yang jualan keramik. Oh. Saya kalah sama itu. Beliau yang terbaik se-Indonesia waktu itu. Beliau terbaik. Saya masuk 17, dia berhasil masuk ke juara 1. Dia masuk 17? Iya, jadi 75. Dari 75 ke 17 terus 75 masuk ke 17 besar? Iya. Untuk kategori kriya. Kategori kriya. Nah, Pak Roy dapat juara 1 ya, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin belum levelnya saya di sana, tapi saya optimis bisa ke sana. Masih apa tadi Batita ya. Batita atau 2,5? Iya, 3,5. Oh iya betul. Kalau ini Balita 5 tahun nih, Batita bawa 3 tahun. Oh iya. Kosakata baru Pak. Makasih. Kalau saya terbiasa bukan Batita Pak. Apa? Batibul. Batibul ya. Sate ya Pak. Sate. Enak itu. Ke Tegal. Beliau masih suka kambing. Gimana? Masih kuat makan. Oh iya. Kuat lah mau sate wae lho. Ora masalah. Kalau tusuknya mungkin nggak kuat ya Pak. Nggak kuat, saya nggak mau aku tusuknya. Lu kambingnya kuat tuh. Kuat makan kambing. Lu makan kambing nek wis di sate. Ana sing ngadeg mbok gerawoki kan. Seruduk nih. Seruduk. Oke Pak Ganda. Ya. Siap. Gimana? Rasanya waktunya sudah Cukup. di penghujung Pak Ganda. Itu menarik lah ya. Ya sangat menarik. Ngobrol sama anak muda ya. kita keturunan milenial. Semangatnya ya. Dan kreativitasnya loh Pak ya. Keren ya, internasional 8 negara. Wow. Oke, Ya, tapi bisa jadi sebelum contoh. kita akhiri Pak Jumala dan Mas Senang, boleh Mas Senang kasihkan tips untuk Sobat Kendal? Tips apa? Tips sukses, tips semangat, Ya, apa prinsip hidup atau apalah Bang. Oke. Bagi pelaku UMKM maupun kayaknya bagi semua orang sih, untuk melakukan sesuatu itu jangan berfokus untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi jangan sibuk
apa yang bisa kita ambil, tetapi apa yang bisa kita beri. berikan. Betul. Betul. Super. Itu insya Allah Tuhan selalu kasih jalan. Amin, 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 luar biasa. Oke, Haji Malah ya. Yes. Senang, terima kasih ya. Ya, makasih Pak kesempatannya. Ya. Kita doakan moga-moga Saibuddin semakin mendunia ya. Ya, Amin. menjadi brand kebanggaan Indonesia. Dan menjadi brand kebanggaan Indonesia. Amin. Ya, makasih. Baik Sobat Kendel, pastikan di like, share dan komen video ini agar semakin banyak teman-teman di luar sana juga mendapat manfaat dengan video ini ya. Dan bunyikan loncengnya serta subscribe Cah Kendel Podcast. Iwahyu daging Kendel. See you, Cah Kendel.